Kita sungguh bersyukur pada kesempatan yang baik ini kita diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan, boleh bersama-sama kembali dalam PA virtual keluarga, baik kepada kita yang ada di tempat ini maupun keluarga-keluarga yang ada di rumah. Tentu kesempatan yang baik ini mari kita gunakan untuk belajar dari bagian firman Tuhan yang senantiasa kita andalkan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai, maka kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari tuan rumah Pak Widianto Matius. Kepada Pak Wid kami persilakan. Baik, terima kasih Pak dari Ibu dan Bapak yang saya hormati. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Salam. Pertama-tama kita bersyukur juga pada kesempatan ini kita dapat mendengarkan PA virtual, dan kesempatan saya selaku keluarga sangat merasa senang dan bersyukur yang selama ini tidak bisa diselenggarakan. Dan tentu kita berharap nanti PA ini akan mewarnai, bahkan ada sesuatu perubahan di dalam keluarga berkaitan dengan tema ini. Oleh karena itu, mari kita ambil bagian untuk PA ini supaya masing-masing kita dalam keluarga nanti sungguh akan mendapatkan manfaat dari PA ini. Dan jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu mewakili keluarga, saya mohon maaf. Selanjutnya, selamat ber-PA dan waktu kami serahkan kepada Pak Bedari. Baik, terima kasih Pak Wid atas tempat dan segala sesuatu yang telah disediakan. Mari Bapak Ibu, kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait pertama saja. Indahnya saat yang teduh. Kita akan masuk doa pembuka. Kami persilakan Bu Arini. Mari kita satu berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul di rumah saudara kami di sini dengan penuh kesehatan, dengan hati yang penuh kebahagiaan. Karena bersama kami masih bisa menikmati hari-hari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami satu persatu. Biarlah kami boleh sejenak meninggalkan segala perkara penyakit dan bersekutu dengan Tuhan kita. Sungguh Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu kami harapkan agar PA pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar, selamat, tiada kurang suatu apa dari awal sampai akhir. Kami mengaku Tuhan
banyak sekali dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan segera mengampunkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dari Yosua 22 ayat 9 dan 27 secara bergantian. Dan nanti di ayat terakhir akan diakhiri oleh Pak Pendeta, dan selanjutnya kami persilakan nanti Pak Pendeta dapat memandu baik pengantar maupun nanti diskusi. Kami persilakan mulai dari Pak Karti. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai di Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah bagi Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gilead pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang-orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead. Imam Pinhas bin Eleazar dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Maka sampailah mereka di tempat suku Ruben, Gad, dan suku Manasye di daerah Gilead. Lalu atas nama seluruh umat Tuhan, mereka berkata kepada orang-orang dari suku Ruben, Gad, dan suku Manasye itu, "Mengapa kalian melakukan hal yang jahat ini terhadap Allah Israel? Dengan membangun mezbahmu sendiri, kalian melawan Tuhan. Kalian tidak lagi menuruti perintah-perintahnya." Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mengkafirkan diri sampai hari ini, dan yang menyesatkan umat Tuhan kena pula, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Serah berubah setia
dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Bukankah segenap umat Israel kena muka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya dengan cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan. Tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi, tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Demikian Ibu Bapak dan Saudara, bacaan untuk pemahaman Alkitab pada saat ini. Mari kita bersama menyimak bagian pengantar PA atau bahan PA yang sudah disiapkan. Nah, terlebih khusus pada saat penayangan PA ini, Kamis 17 September, itu sebetulnya kita memperingati apa Bapak? Hari iya, hari jadi GKJ Karangbendo tepat pada 17 September pada saat penayangan PA virtual ini. Jadi pertama-tama kami ucapkan selamat hari jadi GKJ Karangbendo untuk kita semua. Semoga semakin menjadi berkah. Amin. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan bahan pemahaman Alkitab dengan judul Membangun Mezbah Keluarga. Dan ini ditulis oleh Bapak Sukoyo dari wilayah Tengah. Tujuannya ada dua. Yang pertama, agar kita dapat lebih menghayati indahnya keharmonisan hubungan dengan Tuhan dan menyadari melimpahnya berkat Tuhan dalam keluarga. Kedua, kita mampu memotivasi keluarga bersama-sama membangun mezbah keluarga secara reguler. Mari Bapak Ibu, khususnya yang hadir di kediaman Pak Widianto Matius di tempat ini, kita bersama-sama berdiskusi, mendalami pokok tentang bagaimana membangun mezbah keluarga itu. Kita perhatikan ada 3 pertanyaan di sana. Yang pertama, bagaimanakah menurut Anda pengertian membangun mezbah keluarga itu? Jadi tadi kita membaca dasar ayatnya di Yosua, tetapi juga ada pergeseran makna di Perjanjian Baru. Kemudian juga pada saat ini, seperti apa membangun mezbah keluarga itu? Nah, monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang akan menjawab. Mungkin Pak Fit mengawali deh. Baik, terima kasih Pak Noel. Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian membangun mezbah keluarga, mezbah dalam konteks perjanjian lama memang kita bisa memahaminya itu adalah tempat, kira-kira tempat untuk sarana seseorang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, membangun hubungan
yang intim antara dirinya dengan Tuhan dalam konteks perjanjian lama. Dan dalam konteks perjanjian baru ini berubah karena setiap kali di perjanjian lama itu kan orang ada waktu-waktu tertentu atau kesalahan tertentu atau momen tertentu mempersembahkan sesuatu di tempat itu. Nah, konteks perjanjian baru, persembahan korban-korban itu sudah ditiadakan karena ada satu korban yang untuk satu dan untuk semuanya dan selama-lamanya, yaitu Yesus. Oleh karena itulah tempat tadi sudah berubah bentuknya, bukan lagi di suatu tempat tetapi adalah sarana bagi setiap orang atau keluarga untuk membangun hubungan antara seseorang, antara keluarga dengan Tuhan. Jadi sarana, apapun sarana itu. Tadi ada unsur-unsur yang disebutkan adalah pujian, doa, dan lain sebagainya tadi itu. Nah, karena itu hal seperti ini yang mungkin perlu diupayakan terus-menerus dan mungkin kalau belum ya diwujudkan, kira-kira begitu ya. Di tengah-tengah keluarga apa yang sebetulnya bisa menjadi sarana itu. Beberapa tahun yang lalu masih dulu ada pekan keluarga itu sulit bagi seseorang. Jika keluarga itu sulit untuk membangun persekutuan, maka dulu dipancing, istilahnya dipancing dengan dua keluarga dipertemukan, kemudian salah satu diantaranya adalah memimpin itu dan sudah disiapkan liturgi itu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kepada kita semuanya nanti diajarkan. Kalau sudah terbentuk tidak ada masalah, tetapi bagi yang belum, ini perlunya menciptakan atau membuat sarana bagi keluarga untuk tadi itu bersama-sama menghadirkan Tuhan di dalam keluarga dengan berbagai bentuk. Memang tidak harus formal sekali ya, tetapi ada sarana yang bisa dipakai oleh keluarga untuk mengadakan hubungan yang intim kepada Tuhan. Itu kira-kira sehingga kalau sekarang ini di masa-masa pandemi itu ada di rumah, ada di keluarga, ada di gereja, ini dari konteks ini tentunya tidak akan ada masalah selama memang itu adalah diyakini menjadi sarana hubungan antara pribadi atau keluarga dengan Tuhan. Demikian Pak Anwar dan terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Jadi menyoroti perubahan makna. Kalau perjanjian lama itu lebih pada tempat fisik, tetapi yang perjanjian baru bukan tempat lagi, sarana bagaimana umat percaya itu membangun suatu relasi yang dekat dengan Tuhan Allah, dan itu hendaknya juga diwujudkan dalam keluarga ya. Dan tadi Pak Wid berbagi kalau dulu di pekan keluarga, kalau sekarang bulan keluarga itu dipancing dengan cara demikian. Nah, saya kira ini ide yang baik juga. Mungkin bulan keluarga yang akan datang, bulan Oktober ini, barangkali bidang ibadah ada ide yang baik untuk melakukannya lagi, sehingga persekutuan mesbah keluarga di setiap rumah-rumah kita itu dapat terwujud. Selanjutnya untuk pertanyaan satu ini dari Bapak Ibu masih ada Pak Tanjor ya? Terima kasih Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Wid tadi juga saya sangat setuju, dan memang saya tidak menyinggung di peristiwa ketika di perjanjian lama. Saya langsung saja untuk yang terkait dengan pertanyaan ini. Bagaimanakah menurut Anda pengertian membangun mesbah keluarga? Jadi ini menurut saya ya kadang-kadang juga berapa nanti ya, mohon maaf. Ini merupakan suatu momen bagi keluarga secara bersama-sama bersekutu memohon untuk menghadirkan Tuhan dengan berkat-Nya. Karena Allah telah banyak menunjukkan kemurahan-Nya. Oleh karena itu membangun mesbah keluarga menjadi suatu keharusan begitu ya, kewajiban. Suatu kewajiban dengan mempersembahkan hidupnya sebagai sebagai persembahan yang hidup. Dan hanyalah untuk Allah. Ya tentu saja kalau dengan untuk Allah ini tidak terlepas dengan kebaikan-kebaikan hubungan kita dengan sesama. Tentu saja bagaimana kita
memberikan sesuatu kepada sesama itu juga merupakan bagian dari kehendak Allah, karena Allah juga mengasihi semua umatnya. Sementara itu Pak. Oke, terima kasih Pak Jo. Jadi itu tumbuh dari kesadaran bahwa Tuhan senantiasa memberkati, menyertai keluarga. Maka itu wajib keluarga untuk juga menyatakan syukur melalui mesbah keluarga. Nah, itu pengertian yang disampaikan oleh Pak Tarjo. Matur nuwun. Nah, jika dirasa cukup untuk pertanyaan nomor 1, mari kita beranjak di pertanyaan nomor 2. Apa faedahnya bagi umat Allah membangun mesbah keluarga itu? Manfaatnya apa kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Monggo ke aturan. Mbah Pandi ya. Terima kasih. Membangun mesbah keluarga selalu dihayati, didasari dalam keluarga itu Bapak, Ibu, dan anak. Disitulah kita akan bisa memberikan suatu pengajaran, didikan, agar keluarga, istri dan anak itu benar-benar tahu akan kehadiran pribadi Allah di dalam hidupnya. Jadi Roh Kudus itu harus ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin. Nah, inilah yang merupakan sesuatu agar anak-anak itu kalau kita sudah mulai berkumpul, berdoa, kita dapat menghayati bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman, kemesraan dalam keluarga itu terwujud karena Roh Kuduslah yang senantiasa mempersatukan kita, mendamaikan kita. Agar apa? Agar manfaat ini penanaman dari kecil nanti kalau sudah dewasa akan tumbuh menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Dia bisa bersyukur, bisa mandiri, bukan takut kalau ada bapak dan ibunya, atau bukan takut karena di gereja, tapi harus takut kepada Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita, anak-anak Tuhan. Nah, inilah yang maksud manfaatnya adalah agar setiap pribadi, keluarga bapak, ibu, anak ini takut kepada Tuhan karena tidak diawasi secara figur manusia, tetapi takut pada Tuhan. Roh Kuduslah yang menyertai dan membimbing kita. Nah, inilah baru satu penanaman pada kita, generasi kita, agar apa? Agar generasi kita menatap banyak suatu tantangan. Apalagi dalam virus corona saat, luar biasa. Kalau kita tidak menatap dari awal dan dini itu, dihayatinya berbeda. Malapetaka, ada rasa kotor. Nah, inilah yang merupakan suatu fondasi bagaimana kita membangun ya, pertama kali agar mereka takut pada Allah dimanapun dia berada, karena tidak diawasi oleh orang tua, tidak diawasi oleh majikan atau pendeta, namun selalu takut pada Allah, sebuah tindakan yang harus ada dalam kehidupan pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau ini sudah tertanam, akan terwujud suatu pergumulan apapun dalam keluarga, suka dan duka itu selalu bersama-sama. Artinya, kalau dalam satu keluarga itu ada yang sakit, kita itu berkumpul mendoakan secara. Saya punya anak 5 dari itu saya latih untuk doa bergiliran sampai sekarang. Nah, inilah yang merupakan sesuatu kalau ada pergumulan suka dan duka, mau ujian, mau THB, mau apapun, sakit, kita tetap bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Demikian. Matur nuwun Mbak Pandi. Jadi intinya adalah pengajaran kepada anak-anak kita sedini mungkin untuk takut kepada Tuhan Allah. Dan itu ditanamkan dalam keluarga melalui persekutuan, doa bersama, sehingga anak-anak atau generasi penerus kita dibekali menjalani kehidupan itu tahu gembelanya atau berserahnya kepada siapa, tidak lain tidak bukan adalah kepada Tuhan Allah sendiri. Itu manfaat atau faedah membangun mesbah keluarga, membangun spiritualitas keluarga dan anak-anak kita.
Oke, terima kasih. Selanjutnya monggo masih ada lagi Bu Harini ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya setuju sekali dengan pernyataan dari Bapak Yohanes Supandi tadi, yaitu bahwa dengan mendirikan mesbah keluarga itu menanamkan kepada anak cucu kita dan kepada kita sendiri untuk rasa takut kepada Tuhan. Di mana saja berada tanpa ada pengawasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira dengan adanya mesbah keluarga, kita itu akan lebih erat dalam berkomunikasi, lebih mudah dalam berkomunikasi. Misalnya ada masalah untuk anak yang pertama, bisa kita saling sama-sama memecahkan masalah itu. Begitu pula membangun adanya kerukunan dalam keluarga. Karena sekarang ini untuk berkumpul saja susah. Mungkin ada yang mungkin ada kuliahnya belum selesai, mungkin juga ada yang bekerja belum pulang dan sebagainya. Tetapi saya kira dengan adanya pandemi corona ini, COVID-19 ini, kita bisa lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Jadi mungkin ini juga ada kita ambil hikmahnya. Kalau dulu semua menjalankan kesibukannya masing-masing, kadang seliringan, kadang tidak pernah bisa bertemu. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya meskipun hanya ini yang kita minta itu hanya sementara, kita mau itu hanya itu sudah cukup bagi kita untuk bersama-sama membangun mesbah keluarga itu. Dan itulah manfaatnya dengan kita lebih dekat satu sama lain, bisa berbincang-bincang satu sama lain. Begitu pula bisa saling mengingatkan, saling menegur, dan sebagainya. Dan kita bisa menanamkan kasih sayang satu sama lain. Begitu pula untuk anak-anak kita, biar mereka juga tahu kasih dan hormat kepada Tuhan, bakti kepada Tuhan, kepada orang tua, begitu pula kasih kepada sesamanya. Saya kira itu manfaatnya banyak sekali dalam kita membangun mesbah keluarga ini. Saya kira itu Bapak, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Bu Harini. Jadi manfaatnya banyak sekali. Di antaranya adalah komunikasi menjadi lebih erat, lebih rukun, lebih saling mengasihi, terlebih di masa pandemi ini. Mau tidak mau keluarga lebih banyak berkumpul, dan itu kita ambil hikmahnya di tengah situasi pandemi. Tuhan mengizinkan kita lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, dan hendaknya itu juga kita manfaatkan untuk membangun mesbah keluarga. Matur nuwun. Baik, kalau pertanyaan nomor 2 dirasa cukup, mari Bapak Ibu kita memperhatikan pertanyaan terakhir nomor 3. Jika masih ada keluarga Kristen yang belum bisa sama sekali, atau mungkin sudah tetapi belum maksimal dalam melakukan atau membangun mesbah keluarga ini, upaya apa yang harus dilakukan supaya terlaksana mesbah keluarganya? Nah, monggo Kak Aduras, Mas Kati ya. Ya, siap. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3 ini memang sering terjadi dalam bentuk keluarga. Umumnya orang memahami bahwa keluarga itu hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Tapi mungkin bisa terjadi seseorang yang menjadi keluarga di situ, baik itu dari pihak bukan jalur darahnya. Tetapi apapun keberadaan yang namanya keluarga, kita sebagai keluarga Kristen yang diharapkan taat kepada Tuhan harus dapat menjalankan ibadat dengan takwa, kalau bahasa lainnya, istilahnya dengan tekun. Tetapi mungkin bisa terjadi kalau di antara keluarga kita itu ada yang
tidak sama dengan diri kita. Artinya ada yang kurang tekun, kurang disiplin, kurang taat, bahkan ke gereja saja. Kalau bahasa lainnya bahasa Jawa ya beler, nah itu. Lalu mereka tidak takut pada Tuhan. Nah, lalu sikap apa yang harus kita miliki sebagai kepala keluarga atau orang tua? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Tentu saja kita itu jangan sampai mempunyai sikap benci kepada salah satu keluarga yang tidak taat itu tadi, atau memusuhi, atau bahkan tidak peduli. Sebab kalau kita sikapnya seperti itu, orang yang nggak taat itu semakin jauh, semakin tidak taat lagi. Oleh karena kita harus peduli, atau bahkan dengan rasa cinta kasih yang ditanamkan pada diri kita oleh Tuhan, kita tetap meresnani. Jangan sampai kita memusuhi. Kalau memusuhi udah hilang itu dari peredaran. Peredaran apa? Gereja. Berikutnya kita harus bisa memberi satu teladan atau contoh. Sikap, perbuatan, ucapan dan sebagainya itu harus bisa diteladankan kepada keluarga kita, terutama yang tidak taat itu tadi. Dan berikutnya, kita jangan cuek, jangan tidak peduli. Minimal kita itu berdoalah, doakan dia, doakan mereka, ya, supaya apa? Supaya bersatu dengan kita untuk taat beribadat pada Tuhan. Karena itu membutuhkan yang namanya ketaatan itu butuh, tadi sudah disampaikan, kesadaran dari masing-masing pribadi. Walaupun dunia ini atau khususnya negara itu bebas beragama, tapi kalau lebih nyaman dan lebih nikmat kalau diantara keluarga kita ini satu kepercayaan. Kita menjadi warga gereja yang taat, menjadi jemaat yang tekun, dan lebih-lebih bertanggung jawab kepada persekutuan. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau ada anggota keluarga kita yang masih setengah-setengah atau abu-abu, katakanlah bahasa yang populer, mari kita dukung, kita kasih contoh yang baik, kita doakan, dan kita berikan satu semangat agar di antara keluarga kita yang belum taat itu sadar akan dirinya menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab. Saya kira pemahaman saya hanya sampai di situ. Monggo. Turun Mbak Kadi, jadi intinya adalah kepedulian. Kalau ada yang semakin menjauh dari Tuhan, ya kita ingatkan, kita dekati. Dan yang kedua, yang penting juga adalah keteladanan. Bagaimana mungkin orang tua atau kita semua memberi teladan yang baik, sehingga seluruh anggota keluarga itu sadar pentingnya mesbah keluarga maupun juga ibadah-ibadah kita. Monggo, yang terakhir dari pertanyaan nomor 3 ini, Pak Tanau, kepada Terima kasih Pak Pendeta. Mesbah di dalam keluarga ini, membangun mesbah keluarga ini penting untuk orang percaya. Bahkan ini yang harus wajib dipelihara. Karena apa? Karena pada perjanjian baru ini mesbah adalah merupakan Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu kita senantiasa menjaga dan memelihara agar mesbah di dalam keluarga ini akan senantiasa berdiri. Saya
percaya bahwa tidak akan ada orang Kristen yang sama sekali tidak melakukan hal itu. Ataupun ada orang Kristen yang sudah namun tidak maksimal, itu yang paling banyak mungkin itu menurut saya. Ada satu hal yang kadang-kadang kita ini dilupakan, yaitu adalah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Segala perkara yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan adil maupun dengan berkat-berkat yang diberikan kepada keluarga ini, apa yang telah diminta Tuhan telah memberi. Namun ucapan syukur ini tidaklah ya kita lakukan. Mungkin di antara kita ini kan merasa ya, Tuhan memberkati kita, memang memberkati banyak. Di antaranya umur panjang, terus apa yang dicita-citakan bisa diberikan oleh Tuhan, dicapai. Nah inilah ucapan syukur kita, hendaknya kita wujudkan. Nah, mungkin di antara kami ini apakah sudah melakukan itu atau belum? Kalau belum ya tidaklah kita sejak sekarang ini kita bisa melakukannya. Kalau sudah ya harus ditingkatkan ucapan syukur, ya harus diwujudkan. Pak Sutarnyo. Jadi yang tidak sama sekali saya kira tidak ada ya, yang keluarga Kristen yang sama sekali tidak melakukan mesbah keluarga. Tetapi mungkin ada, tetapi perlu ditingkatkan. Nah dasarnya apa? Menurut Pak Tarno adalah rasa syukur. Karena kita sudah diberkati, dilindungi Tuhan, maka syukur itu dinyatakan melalui mesbah keluarga. Jadi mungkin paling sederhana mesbah keluarga itu adalah wujudnya doa bersama, memuji Tuhan, syukur-syukur, membaca bagian dari kitab suci dan merenungkannya. Dan itu saya kira bisa dilakukan oleh setiap keluarga, waktunya kapan saja dan dalam kesempatan apa saja. Ya, Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf mungkin untuk diskusi dalam PA ini kita cukupkan. Sudah banyak hal yang sudah kita diskusikan tadi mengenai mesbah keluarga ini, dan harapannya setiap keluarga kita semuanya mempunyai semangat kerentek untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan melalui mesbah keluarga, dan biarlah itu menjadi sumber kekuatan dari setiap keluarga kita. Amin. Amin. Kita memasuki komitmen. Kami mohon Pak Bedali untuk menyampaikan bagian komitmen. Baik, terima kasih Pak Pendeta, Bapak Ibu. Komitmen kita bersama menjadi sebuah keluarga Allah, mau dipimpin oleh Roh Kudus, menghidupi keluarga dari yang tertua sampai dengan yang termuda, dan yang terkecil, terlemah, dengan makanan jasmani dan rohani yang selalu menyegarkan dan menyenangkan, sehingga tidak ada rasa bosan. Selalu bergairah menyantap sajian menu, terutama yang rohani, sehari lepas sehari. Hal ini tidak gampang atau tidak mudah, namun dengan tekad dan kemampuan untuk bertumbuh melalui belajar dan berproses dengan dituntun Roh Kudus, maka akan membuahkan hasil yang dikehendaki Tuhan. Pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan bersama dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian Bapak Ibu, komitmen kita bersama, tidak hanya kita yang berkumpul di sini, tetapi juga yang ada di rumah, menjadi perhatian kita bersama di dalam keluarga kita masing-masing. Langsung ya Pak Pendeta, kita memasuki doa syafaat dan nanti sekaligus kita akan tutup. Pokok doa yang pertama, memohon agar keluarga tetap bertekun dan setia mengikuti Tuhan. Ini akan
diantarkan oleh Mas Jati. Kemudian pokok doa yang kedua mendoakan gereja dan persekutuan agar menjadi tempat saling meneguhkan satu sama lain. Mohon dihantarkan Pak Sutarno. Dan yang terakhir, pokok doa yang ketiga mendoakan agar wabah corona segera berlalu dan setiap keluarga dilindungi oleh Tuhan. Mendoakan pemerintah, tenaga medis dan semua pihak yang menangani dampak corona mendapat kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Nanti mohon Pak Pendeta sekaligus doa penutup. Mari kita memasuki doa sama. Mohon dipersilakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami bisa berkumpul dalam kumpulan pemahaman Alkitab pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, dengan pemahaman ini kami selalu diingatkan kembali untuk membangun mesbah keluarga, baik secara pribadi dalam keluarga kecil maupun dalam jemaat-jemaat dan keluarga-keluarga jemaat yang ada di GKJ Karangbendo. Ya Tuhan, beri Roh Kudus-Mu menuntun kami, keluarga-keluarga kami, terutama bapak, ibu, anak, supaya kami semua ini juga diingatkan kembali untuk bertekun di dalam mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga banyak keluarga-keluarga yang memang pada akhirnya tetap bersamamu sampai akhir hidup kami nantinya ya Tuhan, sehingga tidak ada yang terlepas dari keselamatan yang Engkau telah berikan secara cuma-cuma, yang memang harus kami pelihara setiap hari untuk selalu dekat dengan. Semoga keluarga-keluarga ya Tuhan, terutama Bapak, di dalam sebuah keluarga yang bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, berikan kekuatan kepada seorang bapak-bapak dimanapun mereka berkeluarga Tuhan, supaya mereka bisa menjadi contoh untuk keluarganya masing-masing, sehingga banyak anak-anak yang tetap terus menjadi milik pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa syafaat untuk keluarga-keluarga ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja kami, di antaranya para pemimpin-pemimpin gereja kami, para anggota majelis. Tuhan berkati segala upaya untuk melayani jemaat pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan kesabaran di dalam memimpin kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa saat ini kami akan memperingati hari jadi GKJ Karangbendo. Segala kegiatan yang telah kami rencanakan oleh panitia misalnya, semuanya kami serahkan di hadapan Tuhan dan akan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada keluarga-keluarga gereja kami, Tuhan berkati, Tuhan bimbing dan Tuhan tuntun, dan kita bisa saling mendoakan di antara para anggota gereja ini. Bapak, apabila di dalam persekutuan kami ini dapat tidak menjadikan perkenan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Demikian Tuhan, segala doa kami ini kami panjatkan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, pada syafaat ini kami juga mengingat dan terus mendoakan keadaan, kondisi bangsa dan negara kami Indonesia yang bersama-sama dengan seluruh bangsa di dunia menghadapi pandemi COVID-19. Telah banyak korban, baik itu dari masyarakat, terlebih khusus dari para tenaga medis. Kami ya Tuhan, senantiasa mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga para korban yang saat ini juga dalam masa pemulihan
Tuhan berkenan menyembuhkan. Dan terlebih khusus kami mendoakan agar pemerintah Indonesia di dalam segala upayanya menangani dampak dari pandemi ini, baik dampak dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tuhan berikan hikmat perlindungan dan kemampuan sehingga beserta dengan seluruh warga masyarakat dapat bersatu padu dengan hidup disiplin sesuai dengan protokol kesehatan sehingga pandemi ini dapat segera teratasi. Bapa di dalam surga, kami pada akhirnya juga menyerahkan keberadaan diri kami masing-masing ke dalam pimpinan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan sehingga kehidupan kami ini sungguh mencerminkan sebagai umat kepunyaan. Ya Tuhan, kami juga mengucapkan syukur atas pelaksanaan PA virtual keluarga yang pada saat ini diselenggarakan di kediaman Bapak Widianto Matius beserta keluarga. Kami juga memohonkan berkat, perlindungan, kekuatan, dan kesehatan bagi Bapak dan Ibu Widianto Matius. Biarlah dalam kehidupannya senantiasa menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Terlebih khusus bagi Ibu Sunarni Widianto Matius, Tuhan juga pulihkan, berikan kekuatan sehingga di dalam hari-hari yang dijalani Tuhan sendiri yang senantiasa menopang. Demikian pula kepada seluruh anggota keluarga, para putra, dimanapun berada, dan keluarga besar lainnya, biarlah cinta kasih-Mu terus dinyatakan, dan keluarga ini sungguh menjadi teladan iman bagi setiap kami semuanya. Bapa di dalam surga, pada akhirnya jikalau PA virtual ini sudah selesai, kami di dalam keluarga kami masing-masing maupun juga di wilayah masing-masing melanjutkan dalam diskusi WA maupun melalui media Zoom. Kiranya Tuhan juga menyertai dan membimbing kami sehingga PA ini sungguh menjadi sarana pemeliharaan iman kami. Jika kami yang berkumpul di rumah ini nantinya akan kembali ke rumah kami masing-masing maupun melanjutkan setiap tugas kegiatan kami, kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami tiba di tujuan dengan baik dan selamat. Kami menyadari ya Bapa, banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah dengan segala kerendahan hati kami, mohon pengampunan-Mu. Semuanya ini ya Bapa, kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Pendeta dan Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah dapat menyelesaikan PA virtual pada pagi hari ini, semua hanya karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kita akan mengakhiri, dan sebelumnya saya yang memandu. Jika ada hal yang tidak berkenan saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan menyanyikan Kidung Jemaat 64, kita nyanyikan pada bait yang pertama. Bila kulihat bintang nomor 8. Bila kulihat bintang nomor 8 dan bunyi gururi untuk dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar.